Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Kembali diingatkan kembali teman-teman, ini adalah sambungan dari cerita santet part 1 sampai dengan part 4, dan ini adalah part kelimanya. Jadi jika teman-teman belum mendengarkan part-part sebelumnya, ada baiknya teman-teman mendengarkannya terlebih dahulu. Jadi seperti ini kejadiannya Pak. Kang Asep mulai bercerita. Semua orang yang ada di ruangan itu, saya, ibu, dan kedua adik saya mendengarkan dengan seksama. Menurut Kang Asep, 2 hari kemarin Teh Ratih mulai pulih. Entah karena mulai terbiasa atau tidak peduli lagi. Sedikit demi sedikit, teror yang dihadapi mulai bisa ia atasi. Kini ia tak peduli lagi dengan bayangan hitam yang selalu terlihat di luar rumahnya menjelang malam tiba. Suara wanita yang terus terngiang di telinganya sudah anggap ia biasa. Bahkan teror itu sudah jarang. Mungkin karena kondisi rumah Kang Asep yang selalu ramai. Menurut Kang Asep, ia meminta tetangganya untuk menginap di rumahnya secara bergantian. Sedangkan ibu mertuanya, sejak Teh Ratih mengalami teror, ia memutuskan untuk tinggal di sana. Walaupun adik iparnya harus bolak-balik mengecek rumah sekedar untuk bersih-bersih atau mengambil baju ganti. Menurut Kang Asep, malam itu di rumahnya cukup ramai. Ada 2 orang perempuan tetangganya yang menginap. Sedangkan Kang Asep berjaga di bangku depan rumah ditemani adik iparnya. Ketika sedang menikmati segelas kopi dan rokok kreteknya, tiba-tiba gerimis turun, memaksa Kang Asep untuk masuk ke dalam rumah. Sekitar tengah malam, dan gerimis telah berubah menjadi hujan yang sangat lebat. Semua orang sudah terlelap, kecuali Teh Ratih. Waktu itu yang terbangun karena ingin buang air kecil. Teh Ratih lalu tidur di ruang tengah ditemani ibu dan 2 orang tetangganya yang menginap di sana. Sedangkan Kang Asep tidur di sofa di ruang tamu. Teh Ratih mencoba mengguncang-guncangkan pelan tubuh ibunya untuk minta ditemani ke kamar mandi. Kang Asep ini memiliki kamar mandi yang terpisah dari rumahnya dan memiliki sebuah sumur sebagai sumber air bersih. Maklum, di desa Kang Asep yang letaknya cukup jauh dari kecamatan atau hampir bisa dibilang sangat pelosok, warganya tidak memiliki air bersih yang langsung ke rumah-rumah. Ada sebenarnya MCK yang didirikan sebagai pusat air bersih warga. Namun sebagian orang lebih memilih cara tradisional untuk mendapatkan air bersih agar tidak bolak-balik mengangkutnya dari MCK, yaitu dengan cara menggali sumur. Hujan turun sangat deras, disertai angin kencang. Malas sebenarnya Teh Ratih harus pergi ke belakang, namun kali ini sudah tidak bisa dikompromi lagi. Karena ibunya tak kunjung bangun, ia memutuskan untuk pergi sendiri. Namun, tiba-tiba lampu di rumahnya mati. Keadaan menjadi gelap gulita. Ia mengambil korek api untuk menyalakan lilin, yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Karena warga di kampung, termasuk di kampung saya selalu siaga bila hujan tiba untuk menyiapkan lilin, apalagi kalau hujannya dibarengi petir yang tak henti-henti. Teh Ratih keluar lewat pintu belakang hanya ditemani cahaya lilin dan payung. Tidak kepikiran waktu itu menurut Teh Ratih akan diganggu hal-hal aneh lagi. Namun ketika membuka pintu kamar mandi, samar-samar dalam suara derasnya hujan yang mengguyur atap rumahnya, terdengar suara wanita menangis. Teh Ratih berhenti sejenak untuk memastikan bahwa suara itu memang suara orang, bukan suara angin ataupun air hujan. Suara tangisan wanita itu semakin kencang, terdengar begitu lirih, seperti orang kesakitan. Dalam hati Teh Ratih mengutuk, "Dasar setan sialan, tak henti-hentinya menggangguku." Teh Ratih mencoba menghiraukan dan langsung masuk ke kamar mandi. Tapi lama-kelamaan suara perempuan itu sedikit mengganggu karena Teh Ratih sudah geram. Dengan mengenyampingkan rasa takut, dia memberanikan diri untuk mencari arah suara tangisan itu berasal.
Suara tangisan itu berasal dari arah samping. Teh Rati yang baru selesai keluar dari kamar mandi langsung membuka pintu. Sebatas mata memandang, hanya kegelapan dan air hujan yang terlihat. Teh Rati menengok ke kiri dan ke kanan, tapi tak ada seorang pun yang terlihat. "Hei Sundal, keluar kau!" tantang Teh Rati teriak di tengah malam. Suara tangisan itu kini semakin jelas terdengar dari arah sumur milik Teh Rati. Teh Rati yang merasa ditantang, dia keluar, tak peduli lagi dengan derasnya air yang membasahi tubuhnya. Teh Rati mendongak untuk melihat ke dasar sumur. Dengan susah payah, ia mencoba memicingkan mata yang terhalang cucuran air dari rambutnya. Lilinnya sudah tentu padam. Begitu kepala Teh Rati mulai mendongak ke bawah, suara itu terdengar lebih jelas. "Dasar Sundal!" ucap Teh Rati yang kemudian mengambil batu dari samping rumahnya yang ukurannya sebesar helm, yang ia angkat dengan susah payah. Biru. Terdengar bunyinya menggema dalam sumur yang diikuti dengan jeritan suara perempuan. Untuk sejenak suara perempuan itu hilang. Teh Rati yang merasa sudah puas mendongak lagi untuk mengecek di dalam sumur. Terlihat sesosok tubuh dengan rambut basah tergerai panjang menggelantung di tali timba sumur. Dalam sekejap, keberanian Teh Rati luntur dan membuatnya tersentak kaget bukan main. Tubuh Teh Rati lemas tak berdaya. Dia masih duduk di tanah menyaksikan tali timba yang terus bergerak seperti ada seseorang yang sedang menariknya dari bawah. Teh Rati mencoba berteriak memanggil suaminya, namun suara hujan yang deras telah meredam suaranya. Teh Rati tak sadarkan diri saat melihat sosok wanita yang hendak menyeret kakinya agar ikut masuk ke dalam sumur. Teh Rati ditemukan di pinggiran bibir sumur dan hampir saja nyemplung ke bawah sekitar jam 4 subuh oleh ibunya yang menyadari karena anaknya tidak ada di kasur. Peristiwa itu menggemparkan warga kampung, karena mungkin dua tetangga Kang Asep yang malam itu menginap membeberkannya ke warga yang lain. Bahkan, menurut Kang Asep, beberapa warga sampai datang menjenguk juga. Karena isu yang berkembang di masyarakat katanya Teh Rati mau bunuh diri dengan cara terjun ke dalam sumur. Ketika Kang Asep menimba air sumur untuk mengisi bak mandinya, secara tak sengaja dalam ember air yang ia tarik terdapat bungkusan pocong kecil seperti dulu yang ditemukan Kang Asep di bawah batu. Rupanya si pengganggu belum kapok-kapok. "Ini Pak, ditemukan lagi," ucap Kang Asep setelah selesai menceritakan peristiwa istrinya sambil menyodorkan pocongan kecil. Karena Bapak tak tega mendengar cerita Kang Asep, dengan terpaksa dia mau turun tangan lagi. Karena menurut Bapak, ini sudah keterlaluan. Kalau niatnya cuma ngasih pelajaran, mungkin masih bisa ditolerir. Tapi ini sudah niat mencelakakan. Keesokan harinya, sekitar jam 3 sore, keluarga saya datang ke rumah Kang Asep. Saya memakai motor pinjaman dari adik Bapak untuk membonceng kedua adik saya. Teh Rati terlihat memprihatinkan ketika kami datang. Tubuhnya tampak kurus, tinggal tulang yang terbalut kulit. Kehidupannya tak tenang. Teror yang terus dialaminya membuat hidupnya berantakan. Sebelum kami pulang, Bapak berpesan kepada Kang Asep agar jangan membiarkan Teh Rati keluar rumah sendirian. Si pelaku santet tak berani masuk ke rumah karena sudah dihalangi pagar goib. Maka dia berusaha mengajak si korban keluar rumah untuk diperdaya. Saya tidak begitu kenal dengan pria tua ini karena jarang bergaul dengan warga. Mungkin karena terlalu sibuk dengan tamu-tamu kotanya itu. Yang pasti, seluruh kampung sudah tahu pria tua ini dengan nama yang akan saya samarkan. Aki Merah. Begitu mungkin saya akan menyebutnya, karena saat pertama kali melihatnya dia mengenakan baju merah. Ketika kami datang, Ki Merah sedang asik memandikan burung perkututnya. Kebetulan hari itu tidak ada tamu yang datang ke rumahnya. Ketika basa-basi selesai dan kami dipersilakan masuk, mimik muka Bapak yang tadinya ramah kini berubah menjadi serius.
"Sudahlah Ki, akhiri semuanya," ucap Bapak pada Ki Merah. Entah benar-benar tidak mengerti atau hanya pura-pura, Ki Merah tampak kebingungan dengan ucapan Bapak. Dia menatap Bapak lekat-lekat dengan penuh rasa curiga. Kasihan, dia masih muda. Apa pengalaman yang dulu tidak membuat Aki belajar? Seakan tidak peduli dengan mimik muka Ki Merah, Bapak terus melanjutkan ucapannya. "Apa maksudmu?" Ki Merah akhirnya merespon. "Entah ada yang menyuruh Aki atau Aki sendiri yang punya urusan dengan orang ini. Tolong jangan ganggu dia lagi. Saya benar-benar memohon kali ini." Istrinya tampak menderita karena ulah Aki. Bapak masih tetap melanjutkan ucapannya dan tidak menggubris pertanyaan Ki Merah. Usai menyampaikan permohonannya, Bapak mengajak saya untuk pergi meninggalkan Ki Merah dengan wajah penuh tanda tanya. Sempat terbesit juga dalam benak saya, apa yang sebenarnya sedang dilakukan Bapak? Jikapun Bapak sudah mengetahui orang yang telah mengganggu keluarga Kang Asep, apakah Ki Merah orangnya? Apakah Bapak tidak salah melemparkan tuduhan tersebut? Ingin rasanya saya bertanya tentang ulahnya tadi siang di rumah Ki Merah. Tapi melihat mimik muka Bapak yang tidak seperti biasanya, membungkam keberanian saya untuk bertanya. Mungkin kita biarkan saja waktu yang akan menjawabnya. Saya hanya penonton biasa yang hanya ikut menyimak. Sore hari sepulang dari rumah Ki Merah, rumah saya kedatangan 3 tamu. Satu pria dengan kumis lebat mengenakan peci hitam dan 2 pria lagi mengenakan kaos oblong biasa yang dibalut dengan jaket kulit berwarna coklat. Saya tidak mengenal ketiga pria tersebut, yang pasti bukan warga dari kampung saya. Begitu dipersilakan masuk, mereka segera duduk. Si pria berpeci hitam yang ternyata setelah memperkenalkan diri adalah seorang lurah dari kampung Kang Asep. "Ada apa ya, Pak?" ucap Bapak. Pak Lurah mulai menceritakan kejadian di kampungnya, bahwa Kang Asep hampir saja membunuh salah satu warganya. Untung hal tersebut masih bisa dicegah sehingga tidak ada korban. Kejadian itu berlangsung saat warga terlelap tidur sekitar jam 10 malam. Warga yang terbangun karena mendengar suara teriakan minta tolong dari seorang pria. Lantas setelah Kang Asep dan warga yang jadi sasaran kemarahan Kang Asep ini dibawa ke balai desa, maka masalah mulai terungkap di sana. Kang Asep merasa curiga bahwa pria yang ternyata seorang pegawai perkebunan teh ini menjadi ulah dari guna-guna istrinya. Tadinya Pak Lurah berniat akan membawa masalah ini ke polisi, tapi takutnya terjadi salah paham, maka pria berpeci hitam tersebut bilang kepada Bapak bahwa sebelum masalah ini bisa dibawa ke ranah hukum, ia ingin menyelesaikannya dulu secara kekeluargaan. Dan saya mendengar bahwa Asep berobat atau berkonsultasi dengan Bapak. Apakah Bapak yang memberitahu tentang pelaku guna-guna istrinya itu? Ucap Pak Lurah. Bapak merasa kaget mendengar kabar tersebut. Tentu saja dia belum pernah berbicara apapun masalah pelaku ataupun orang yang ada di belakang santet istrinya. Kenapa Kang Asep gegabah bertindak tanpa memberitahu dahulu? Kalau begini caranya, Kang Asep malah menyeret Bapak masuk ke dalam masalah. Hendak menolong anjing yang terjepit, tapi balasan terima kasihnya malah menggigit. Agar semua beres dan jelas, maka Bapak bersedia datang ke kampung Kang Asep untuk musyawarah di balai desa, menyelesaikan masalahnya. Saya ikut membonceng Bapak, sekaligus ingin menjawab rasa penasaran saya apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu kami sampai, keadaan dalam ruangan balai desa sudah ramai oleh warga. Di depan terlihat Kang Asep yang sedang duduk di kursi kayu di sebelah kanan. Sedangkan di arah berlawanan tampak seorang pria yang juga duduk dengan wajah gelisah penuh ketakutan. Baru belakangan saya tahu bahwa pria yang hampir saja jadi sasaran amukan Kang Asep ini bernama Kang Mardi. Pak Lurah mulai membuka musyawarah. Saya duduk bersama warga lainnya, sedangkan Bapak berada di depan bersama Pak Lurah.
Suasana di balai desa ini mirip sekali di ruang persidangan. Kang Asep sebagai terdakwa, Kang Mardi sebagai korban, sedangkan Pak Lurah tampak seperti hakim pengadilan. "Kenapa kamu ingin membunuh Mardi?" tanya Pak Lurah. "Karena dia sudah mengguna-guna istri saya." "Kampret kau Mardi!" teriak Kang Asep dengan penuh amarah. "Saya tidak melakukan apapun pada istrinya Pak Lurah. Siapa yang bilang bahwa aku pelakunya? Apakah dia, si dukun sialan itu yang memberitahumu, sehingga timbul fitnah ini?" Kang Mardi tak kalah geram sambil menunjuk-nunjuk muka bapak yang masih santai duduk di samping Pak Lurah. "Jujur, saya sedikit tersinggung ketika bapak dikatakan dukun sialan oleh Kang Mardi. Pertama, bapak saya bukan dukun dan tidak membuka praktek. Kedua, manusia sialan itu tidak akan mau membantu orang lain, apalagi pertolongannya itu bisa membahayakan keluarganya. Mungkin bapak saya bukan malaikat yang 100% orang baik dan sempurna, tapi tetap saja saya merasa marah ketika mendengar ucapan Kang Mardi." Semua mata tertuju pada bapak, termasuk Pak Lurah. Tanpa perlu ditanya lagi, bapak kemudian membuka mulut. "Sep, apa saya pernah mengucapkan satu nama terkait pelaku yang mengguna-guna istrimu?" Kang Asep hanya diam tak memberikan jawaban apapun. Wajahnya tertunduk mungkin karena malu. Pak Lurah mengulang pertanyaan bapak kepada Kang Asep untuk mendapatkan jawaban pasti. "Memang tidak, Pak. Tapi si Mardi ini kan dulu sempat berhubungan dengan Ratih sebelum akhirnya saya menikahinya. Lagian, tadi malam dia terlihat lewat di rumah saya malam-malam. Sudah barang tentu dia pelakunya, Pak Lurah," ucap Kang Asep sambil dengan nada geram. "Saya semalam hanya lewat, Pak Lurah. Tidak ada maksud apa-apa. Lagian istrimu itu emang bidadari. Masih banyak wanita cantik di luar sana yang bisa saya dapatkan," ucap Kang Mardi yang tak kalah emosi. Ketika Kang Mardi mau berkata lagi, Kang Asep beranjak dari duduknya dan sambil meloncat, melayangkan satu pukulan tepat di pipi sebelah kiri Kang Mardi. Suasana di balai desa kembali riuh. Ada warga yang sibuk menarik Kang Asep agar tidak berkelahi, namun sebagian lagi bersorak ketawa ketiwi menyaksikan adegan yang jarang terjadi ini. Kang Mardi yang merasa dirinya dilecehkan karena dipukul, di muka umum merasa marah dan balik ingin menyerang. Tentu saja hal ini membuat warga kerepotan memisahkan dua pria yang sedang dikuasai amarah ini. Hampir 15 menit kegaduhan berlangsung, hingga keadaan kondusif kembali. Kedua pria yang berkelahi ini kembali duduk tenang dengan kawalan beberapa warga di sampingnya, sekedar jaga-jaga agar kerusuhan tidak terulang kembali. "Saya tidak sedikit pun mengganggu istrinya, Pak Lurah. Memang apa buktinya kalau saya yang melakukan guna-guna itu, hah? Lagian saya baru tahu kalau istrinya diguna-guna, Pak Lurah. Bukankah dari kabar yang saya dengar istrinya mau bunuh diri di sumber belakang rumahnya? Lalu sekarang dia marah-marah menuduhku yang tidak-tidak. Apakah ini cara kau saja untuk mencari kambing hitam atas ketidakbecusanmu mengurus istri?" bentak Kang Mardi yang mungkin merasa emosi karena pukulan Kang Asep belum sempat ia balas. Kang Asep hendak kembali loncat dan melayangkan pukulan, namun kali ini ada dua orang warga yang menahannya. Begitu juga Kang Mardi yang kedua tangannya dipegang warga lainnya seperti seorang tahanan. Pak Lurah tampak kebingungan. Apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan pertikaian kedua warganya ini? Setelah berpikir cukup lama dan membiarkan Kang Mardi dan Kang Asep beradu mulut, akhirnya Pak Lurah menggebrak meja. Keadaan menjadi hening. Semua mata tertuju kepada Pak Lurah. Begini saja, agar semuanya beres, kita tak punya bukti bahwa Mardi yang menyantet istrinya Asep. Tapi, untuk menghilangkan rasa penasaran Asep yang menuduh Mardi bahwa Mardi adalah pelakunya, mari kita tanya saja ke ahlinya. Orang yang lebih ngerti tentang hal-hal seperti ini.
ucap Pak Lurah yang kemudian memalingkan pandangannya kepada bapak saya. Menurut bapak, yang lebih ngerti tentang hal-hal seperti ini, sebenarnya siapa orang yang telah tega mengguna-guna istrinya si Asep ini? Apakah Mardi orangnya atau ada orang lain? Mendengar pertanyaan Pak Lurah, mimik muka bapak tampak kebingungan. Apa yang harus dia katakan sekarang? Ditambah semua mata warga tertuju kepadanya. Keadaan hening. Semua warga terlihat serius, siap-siap mendengarkan ucapan yang akan keluar dari mulut bapak saya. Hingga akhirnya bapak menarik nafas dalam-dalam sebelum ia mulai berbicara. Jika saya memberitahukan siapa pelakunya, apa yang akan kalian lakukan? Tanya bapak saya kepada warga yang berkumpul di sana. Tentu saja kita akan menangkapnya. Masalah pengadilan kita tentukan nanti. Apa mau kita adil sendiri atau dibawa ke kantor polisi? Celetuk salah satu warga. Memang kalian bisa menjamin bahwa ucapan saya benar? Jawab bapak. Tentu saja, bapak kan seorang dukun. Jawab warga lainnya yang sepertinya tampak semangat. Baik. Pertama, saya sangat tidak nyaman dibilang sebagai seorang dukun. Karena saya tak membuka praktek. Saya hanya berniat membantu Asep karena kasihan melihat istrinya. Kedua, apa bapak-bapak di sini punya bukti penguat bahwa ucapan saya benar? Setiap warga saling berpandangan. Wajah mereka tampak kebingungan, termasuk juga Pak Lurah. Tentu saja ucapan bapak benar. Jika bapak saya menyebutkan nama baru, sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah, tapi hanya mengalihkan kebencian pada orang baru lainnya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak Lurah? Ucap warga yang tampak tidak sabar. Pak Lurah masih diam dan belum mengambil keputusan, sementara warga saling berbisik, berbicara di belakang, saling bertukar pendapat apa yang seharusnya mereka lakukan. Musyawarah ini berjalan begitu alot, hingga tak terasa azan maghrib terdengar. Begitu azan selesai berkumandang, tiba-tiba Pak Lurah bangun dari duduknya. Bisikan-bisikan di belakang seketika berhenti. Semua mata tertuju kepada Pak Lurah. Begini saja, agar cepat beres dan tidak ada lagi kecurigaan, bagaimana kalau si Mardi disumpah pocong? Pernyataan Pak Lurah membuat kaget semua orang. Bila kamu benar-benar tak bersalah, seharusnya tidak keberatan, Mardi. Ucap Pak Lurah menatap Kang Mardi yang kemudian disusul gemuruh suara warga mengiyakan pendapat Pak Lurah tersebut. Tentu saja saya tidak keberatan, jawab Kang Mardi dengan sedikit ragu. Mungkin dia merasa merinding mendengar nama sumpah yang jarang dilakukan ini. Akhirnya, keputusan Pak Lurah bisa sedikit meredam rasa kesal warga, termasuk Kang Asep. Mungkin. Setelah itu Pak Lurah mengumumkan bahwa sumpah akan dilakukan setelah azan Isya di masjid. Kemudian ia memerintahkan beberapa warga untuk menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk kelangsungan sumpah pocong nanti. Seperti kain kafan, salah satunya. Sebenarnya Bapak mau berpendapat, tapi melihat antusias warga yang begitu semangat, maka Bapak memutuskan untuk setuju saja. Setidaknya kecurigaan ini tidak berakhir dengan kekerasan. Saya tidak terlalu paham dengan konsep sumpah pocong, tapi pendapat beberapa orang, sumpah ini ada karena percampuran agama dan tradisi budaya ketimuran, khususnya di Pulau Jawa. Jadi, menurut kepercayaan warga setempat, sumpah pocong dilakukan oleh seseorang yang dicurigai berkata bohong. Konon bila si pembohong melakukan sumpah pocong, maka kesialan atau bahkan bencana bisa menyelimutinya seumur hidup. Sumpah ini dianggap bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan di pengadilan. Tapi di era modernisasi seperti sekarang, rasanya jarang orang yang melakukan cara-cara seperti ini.
Sekitar setengah 8 malam, banyak warga berkumpul di halaman depan masjid. Mereka penasaran dengan kejadian langka seperti ini. Entah bagaimana caranya kabar tentang sumpah pocong ini cepat sekali merebak di kalangan warga. Kang Mardi yang baru selesai dimandikan, kini tubuhnya sedang dibungkus dengan kain kafan. Melihat pemandangan seperti itu tentu saja membuat bulu kuduk saya merinding. Setelah tubuhnya selesai diikat dengan tali pocong, tubuh Kang Mardi dibopong ke tengah masjid. Sumpah siap diucapkan. Semua warga menyaksikan dengan tegang. Namun tiba-tiba terdengar teriakan anak kecil dari arah luar. "Kang Asep! Kang Asep! Kang Asep!" Semua orang perhatian teralihkan ke arah pintu pagar masjid melihat seorang anak kecil sedang ngos-ngosan memanggil nama Kang Asep. Kang Mardi yang sedang telentang pun ikut-ikutan bangun hingga membuat orang yang berada di depannya meloncat kaget. Kang Asep yang merasa dirinya dipanggil langsung menghampiri anak kecil yang ternyata anak tetangganya tersebut sembari bertanya ada apa sebenarnya. Teh Ratih lari. Dia lari keluar rumah. Nggak tahu kenapa, seperti orang kesurupan, ucap anak kecil dengan nada terbata-bata berusaha mengatur nafasnya. Tanpa pikir panjang, Kang Asep segera berlari menuju rumahnya. Seketika juga, beberapa orang yang berada di masjid termasuk Pak Lurah segera menyusul Kang Asep, meninggalkan Kang Mardi yang masih duduk kebingungan dalam kondisi tubuh terikat dalam kain kafan. Saya dan Bapak juga ikut pergi, sedangkan orang-orang yang berkumpul di sana ada yang pulang karena ketakutan. Sebagian lagi ada yang pergi menyusul karena rasa penasaran. Ketika kami sampai di rumah Kang Asep, terlihat ibu mertuanya sedang menangis. Menurut mertua Kang Asep itu, ketika Teh Ratih sedang menonton TV, tiba-tiba ada suara anjing yang menggonggong keras dan tak henti-henti di luar rumah. Karena ibunya takut dengan anjing, maka Teh Ratih yang berinisiatif pergi ke halaman untuk mengusirnya. Namun, selang beberapa menit Teh Ratih tak juga kembali masuk ke dalam rumah. Lalu ibu pergi keluar untuk menyusulnya, tapi Teh Ratih tidak ada dan menurut tangga tadi, Teh Ratih terlihat berlari sambil memegang batu, mengejar anjing hitam ke arah barat. Ucap mertua Kang Asep yang kemudian menangis kembali. Kang Asep yang hendak pergi, karena emosi ditahan beberapa warga. Kata Pak Lurah, sebaiknya kita melakukan pencarian bersama-sama. Sekitar 20 orang yang dipimpin Pak Lurah siap untuk melakukan pencarian. Sementara Bapak mengajak saya pulang setelah berpamitan dengan Kang Asep. Kata Bapak, dia akan membantunya dengan cara lain. "Antar Bapak ke rumah Haki Merah," ucap Bapak kepada saya. Tanpa banyak bertanya-tanya, saya menarik gas meluncur menuju rumah Ki Merah. Sekarang saya merasa yakin mungkin Ki Merah lah pelakunya. Dia telah memanfaatkan kesempatan ketika Teh Ratih ditinggalkan oleh suaminya untuk melancarkan serangannya lagi. "Memang Ki Merah itu siapa, Pak?" Di perjalanan untuk menghilangkan perasaan tegang saya bertanya. "Kamu masih ingat dengan cerita Bapak tentang Teh Mariah?" Bapak malah balik bertanya. Menurut Bapak, Ki Merah sejak muda memang gemar mengulik ilmu-ilmu kebatinan. Waktu itu Bapak masih remaja. Masih ingat ketika Kang Solihin hampir saja membunuh seorang pria yang diduga menyantet istrinya? Menurut Bapak, orang tersebut adalah Ki Merah. Memang waktu itu tidak ada bukti yang kuat, tapi berdasarkan desas-desus yang beredar di kalangan warga meyakini bahwa Ki Merah memang pelakunya. Bagaimana Bapak yakin kalau Ki Merah orangnya? Saya masih penasaran. Bapak saya bercerita bahwa kakek saya lah yang memberitahunya. Waktu itu kakek saya baru pulang dari sawah, malam-malam habis mengairi sawah. Ketika lewat di belakang rumah Kang Solihin, samar-samar, dalam redupnya lampu bohlam dia melihat seorang pria sedang menggali tanah. Karena merasa curiga, kakek saya bersembunyi di balik semak-semak mengawasi. Mungkin sekitar 5 menit berlalu dan lubang itu telah selesai. Pria tersebut mengeluarkan bungkusan kain putih dari sakunya, yang kemudian ia masukkan ke dalam lubang galian yang baru dibuatnya.
Saya melihat sesosok pria tersebut berbalik badan. Dia yakin wajah itu adalah wajah Ki Merah. Dan keesokan harinya tragedi mengerikan Teh Maria terjadi. Kakek saya merasa berdosa juga karena tidak bisa berbuat apa-apa, mengingat bila dia jadi saksi pun tanpa bukti yang kuat pengadilan akan tetap tidak percaya. Kenapa Ki Merah melakukan itu pada Teh Maria, Pak? Tanya saya masih penasaran. Menurut Bapak, tak ada yang tahu apa motif dibalik penyantetan Teh Maria waktu itu. Ada yang bilang dia cemburu karena Ki Merah menaruh hati sama Teh Maria. Ada yang bilang keluarga Kang Solihin berselisih dengan keluarga Ki Merah tentang batas kebun mereka. Tapi ada yang bilang juga itu hanya kegilaan Ki Merah waktu muda yang ingin mencoba ilmu kebatinan yang baru dipelajarinya. Tak ada yang pasti. Kabar itu simpang siur. Hanya Ki Merah sendiri yang tahu alasannya. Mengerikan. Kalau yang terakhir menjadi alasan Ki Merah menyantet orang, gila bener, psikopat akut. Sungguh merinding saya mendengar ada jenis orang seperti itu di muka bumi ini. Terus, kenapa sekarang Bapak bisa yakin kalau yang mengguna-guna Teh Rati adalah Ki Merah? Kakek saya pernah bilang kepada Bapak bahwa ilmu seperti ini sangat sulit untuk dikuasai. Hanya satu orang yang ia kenal yang bisa melakukan santet jenis ini. Dan satu lagi, menurut Bapak saya, intuisi dan hasil penerawangannya selalu mengarah kepada Ki Merah. Tidak terasa, dalam obrolan panjang itu akhirnya kami tiba di depan rumah Ki Merah. Saya kira Bapak akan langsung melabrak, marah-marah dan menendang pintu rumahnya. Tapi nyatanya, Bapak bertamu dengan sopan. Dia mengetuk pintu masuk dengan pelan sambil mengucapkan salam. Istri Ki Merah menyambut dengan ramah. Kami dipersilakan masuk. Segelas teh hangat dan keripik pisang disajikan sambil menunggu Ki Merah datang. Setelah Bapak dan Ki Merah duduk berhadap-hadapan, Bapak langsung mulai berbicara. Saya mohon Ki, siapapun yang menyuruh Aki, tolong hentikan. Saya sudah tidak tega melihatnya. Apa maksudmu? Jawab Aki Merah sambil cengengesan. Sudahlah Ki, kita tidak usah berpura-pura lagi. Raut wajah Ki Merah berubah menjadi serius. Mungkin dia sudah tak bisa lagi menyepelekan Bapak sekarang. Setelah memuji kejelian Bapak, Ki Merah mulai bercerita. Sebenarnya, aku tak mau lagi menggunakan ilmu seperti ini. Kau tahu sendiri, akibat ulahku di masa lalu, aku sudah dicap jelek oleh masyarakat di sini. Dikucilkan, disepelekan, bahkan dipandang kriminal. Mereka hanya bisa menghakimi tanpa pernah tahu alasanku melakukannya dulu, ucap Ki Merah. Ada seorang pria, umurnya mungkin sama denganku. Dia mendatangiku malam-malam dan menceritakan masalahnya dengan gamblang. Aku tak tega mendengarnya. Setelah mendengar ceritanya itu, aku merasa menjadi diriku yang dulu. Dia memiliki nasib sama sepertiku. Iblis dalam diriku muncul kembali, hingga aku mengiyakan permintaannya. Lanjut Ki Merah. Memangnya apa yang pria itu ceritakan? Apa dia punya masalah dengan keluarganya si Asep? Saya ingin mendengar alasannya. Bapak bertanya. Ketika hendak berbicara, Ki Merah mengajak Bapak ke ruangannya. Bersambung lagi ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus mendengarkan ceritanya di channel Ojawedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.